selamat siang anak-anak. Ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu awali pertemuannya. Pada sana panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Pada hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apakah kalian pernah mendengar yang namanya keyakinan kelas? Ya. Belum pernah ya. Nah, kalau peraturan sekolah apa pernah mendengar? Tata tertib sekolah. Itu hampir sama antara tata tertib sekolah dengan keyakinan kelas, ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu keyakinan kelas itu apa. Seperti yang terpampang di depan, keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai kebajikan yang universal, berarti secara umum. Terus yang telah disepakati dan tersirat dan tertulis, berarti nanti ada proses kalian menulis, kalian mencantumkan nilai-nilai yang kalian anggap itu nilai kebajikan. Jadi ya, dalam keyakinan kelas itu tidak boleh memandang suku, agama, ras, dan pendidikan. Apapun itu tidak boleh karena dia bersifat universal. Nah, terus yang kedua itu adalah keyakinan kelas dibuat bersama-sama. Kalau peraturan sekolah itu biasanya berdiri satu pihak saja, pihak sekolah yang membuat, terus tidak ada terlibatnya siswa. Tapi kalau keyakinan kelas itu melibatkan siswa dan semuanya. Berarti siswa yang berpeluang untuk menciptakan sebuah keyakinan kelas yang dipercaya dan harus dilaksanakan. Jadi ya, tentunya di dalam keyakinan kelas itu harus mencantumkan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Kalian sudah tahu nilai kebajikan itu seperti apa. Contohnya saling menghargai, saling menghormati, terus disiplin, bertanggung jawab, itu adalah nilai kebajikan. Ya, kalau mencuri, kalau melanggar, itu adalah nilai tidak kebajikan namanya. Berarti bukan nilai yang baik dicantumkan dalam keyakinan kelas kita. Yang ketiga, sesuai yang tertera di depan, keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif. Berarti keyakinan kelas itu adalah suatu pedoman kalian untuk berbuat hal-hal yang positif, berbudaya yang positif. Terus dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dimanapun kalian berada, khususnya untuk keyakinan kelas ini, ketika berada di sekolah, kalian harus menerapkan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Ya, nah itu keyakinan kelas. Berarti kalian sudah paham yang namanya keyakinan kelas. Ya. Terus tujuan keyakinan kelas itu apa? Tujuan keyakinan kelas itu dibuat itu pertama itu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sudah kalian pahami. Ada 6 dimensi di dalamnya. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, ada gotong royong, dan seterusnya sampai 6. Di sana nilai-nilai kebajikan yang muncul. Berarti siswa itu diharapkan nanti mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Itu tujuan dari keyakinan kelas yang dibuat. Terus yang kedua, membangun budaya positif. Budaya positif kalian di sekolah itu harus dibangun dari adanya keyakinan kelas. Jadi ya. Terus yang nomor 3 itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ketika kalian yang sudah membuat keyakinan kelas sendiri, kalau kalian yang melanggar itu adalah hal yang salah. Sehingga nanti kalian harus berkontribusi ketika membuat keyakinan kelas itu sendiri. Apa yang kalian buat harusnya tidak boleh kalian langgar, karena di sini ada rasa tanggung jawab di dalam. Gitu ya. Keyakinan kelas haruslah berpihak kepada murid.
Berarti keyakinan kelas itu harus berpihak pada murid. Semua pendidikan sekarang kalau di program guru penggerak itu, guru itu menjadi hal nomor 2, tapi siswalah yang menjadi hal nomor 1. Maka pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Ya. Terus langkah-langkah membuat keyakinan kelas seperti di depan. Pertama itu adalah murid menulis keyakinan kelas mereka inginkan. Berarti kalian ingin kelas ini tercipta seperti apa? Ya, misalnya si A ingin kelas ini aman, nyaman. Si B ingin kelas ini disiplin. Si C misalnya ingin kelas ini bisa saling menghargai. Boleh kalian tulis nanti di sticky notes yang saya berikan. Ya, setelah kalian menulis baru bawa ke depan. Tempelkan masing-masing satu. Terus yang nomor 2, guru dan murid mengulas keyakinan kelas yang sudah ditulis. Berarti nanti misalnya ada keyakinan kelas dilarang membuang sampah, itu adalah kata-kata negatif sebenarnya. Dilarang membuang sampah, ada kata dilarang, itu disebut dengan kata-kata negatif. Nah, itu akan kita ubah di dalam sini. Diubah menjadi menjaga kebersihan. Dan sama, dilarang membuang sampah sembarangan. Kata dilarang itu tidak boleh ada di dalam keyakinan kelas. Kita ubah menjadi menjaga kebersihan. Itu misalkan. Makanya nanti ketika kalian membuat apapun keinginan kalian agar proses pembelajaran kalian itu berjalan baik, berjalan aman, berjalan nyaman, tentunya kalian menginginkan hal-hal yang harus ada dalam keyakinan kelas tersebut. Gitu ya. Terus yang nomor 3, guru dan murid memilah keyakinan kelas yang penting. Berarti misalnya nanti ada siswa yang membuat keyakinan kelas itu dengan boleh mengejek teman, itu kan hal tidak penting, hilangkan, dihapus nanti pada proses memilah. Keyakinan kelas yang memang pas untuk diterapkan itu akan digeser menjadi keyakinan kelas yang akan disepakati. Ya, yang nomor 4, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Itu yang tadi yang saya ungkapkan. Dilarang, tidak boleh, itu tidak boleh ada kata-kata itu di dalam keyakinan kelas. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Terus yang nomor 5, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Ketika itu sudah dipilah, ketika itu sudah menjadi kalimat positif, barulah muncul yang namanya keyakinan kelas yang disepakati. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi, akan membuat sebuah keyakinan kelas yang diawali dari yang pertama, yaitu murid menulis keyakinan yang mereka inginkan. Perhatikan sekarang bagi yang sudah selesai menuliskan keyakinan kelas yang diinginkan, saya harapkan mulai dari sana tempel ke depan. Tempelkan pada lembar kertas keyakinan kelas kita. Silakan dimulai. Tidak apa-apa, sini deh.
Ayo lanjut. Coba balik ya. Nulis apa? Harus dono. Kurang menit. Banyak pertama. Banyak hijau, dua doang. Yang saya misalkan gendeng lagu nah. Pas udah ngomong ngomong cenik lagu kan. Pas nulis tuh saya suara. Pas nulis full suara. Oh, ada malah naik kan. Pas kemudian ini atau jelek sih kan kalau jalan itu bakal sudah selesai untuk penempelan keyakinan kelas yang sudah kalian buat tadi ya. Nah sekarang kita ke poin yang nomor 2, yaitu guru dan murid mengulas keyakinan yang telah ditulis. Di sini ada siswa yang menuliskan tentang disiplin menjaga kebersihan. Ini ya, ini sudah termasuk di kalimat positif, sudah boleh nih. Terus ada yang bilang tidak boleh membuli teman sendiri. Itu ada unsur tidak boleh, berarti ada unsur kalimat negatif di sana, kita ubah nanti. Ya. Terus di sini ada jaga kebersihan, itu juga sudah bagus. Terus ada berdoa sebelum belajar, saling tolong menolong, saling menghargai. Itu ada beberapa yang sudah menulis seperti itu. Nah sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, kita memilih keyakinan kelas yang penting. Pertama di sini ada keyakinan kelas jangan protes, ini tidak penting. Kita taruh sini ya. Terus di sini ada menghargai, menerima kekurangan satu sama lain. Kita taruh di sini satu ya. Tidak boleh membuli di sini ya. Ini menghargai. Terus saling menghormati di sini tempatnya, menghargai dan menghormati. Terus ada disiplin. Disiplin kita tempatkan di sini. Ada menjaga disiplin, ada menjaga kebersihan juga. Terus bertanggung jawab. Di sini bertanggung jawab. Sini ada menghormati dan mendengarkan guru. Di sini tempatnya menghargai, menghormati. Terus beriman bertakwa. Ini beriman dan bertakwa. Disiplin, ini disiplin di sini. Terus peduli, menghargai, berarti di sini.
menghargai, memilih teman. Saya minta satu dari siswa yang bisa untuk memilah. Siapa mau memilah? Lestari. Coba satu. Di sini tentang beriman bertakwa. Coba cari satu, apa kemana dia tempat. Di sini menghargai, di sini disiplin, di sini bertanggung jawab. Itu tentang apa? Kesuksesan. Ini tidak penting. Menjaga ketertiban kita pakai di disiplin. Ini tanggung jawab. Apalagi serius nih, menghargai. Ya. Apa itu? Tidak membuli, sini saling menghargai. Apa lagi? Kebersihan, sini kebersihan, ulang lagi satu. Nah, kebersihan. Coba jagalah komputer. Berarti tanggung jawab. Mana tanggung jawab? Sini tanggung jawab ya. Jaga kebersihan. Ini kebersihan ini. Menggunakan apa nih? Jas, berarti kegiatan yang positif. Menggunakan jas pakaian maksudnya ya, kita didisiplin. Berarti di sini ada disiplin pakaian. Terus kesehatan kita pakai di disiplin. Aduh. Saya senang berteman dengan teman, jangan saling bully, berarti di menghargai. Berdoa di iman paling depan. Ya. Disiplin sini. Ini apa nih belum? Bertanggung jawab. Jaga kebersihan, kebersihan di sini. Ini kebersihan, disiplin lain. Jujur. Dah ya. Bertanggung jawab, dia bertanggung jawab. Jujur, bertanggung jawab. Nah itu dah. Itu hasil pemilahan dari temannya. Di sini ada tentang disiplin. Ada yang paling banyak itu adalah menghargai teman. Berarti saling menghormati dan saling menghargai di sini ya. Yang nomor terakhir. Terus di sini ada beriman dan bertakwa pada Tuhan. Terus ada menjaga kebersihan. Di sini tentang bertanggung jawab. Di sini tentang disiplin. Ada 5 yang masuk. Terus kategori yang kurang itu ada 2. Keinginan yang mungkin tidak pas sesuai dengan keyakinan kelas. Berarti sekarang kita tinggal menuliskan keyakinan kelas kita. Mengubahnya menjadi kalimat positif sudah. Pertama itu adalah beriman dan bertakwa. Yang kedua itu tentang apa? Menjaga kebersihan. Yang nomor 3 itu bertanggung jawab. Yang nomor 4 itu adalah disiplin. Yang nomor 5 itu adalah menjaga saling menghargai dan saling menghormati. Ya, saya minta satu siswa untuk menuliskan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tulis di sebelah sini. Tulis sebelah sini ya. Siapa yang mau menulis? Siapa yang mau menulis? Siapa yang mau menulis? Yuk,
Tulis keyakinan kelas kita yang sudah ada tadi. Pertama itu beriman dan bertakwa. Yang kedua itu adalah menjaga kebersihan. Yang ketiga itu adalah bertanggung jawab. Yang nomor 4 itu adalah disiplin. Yang nomor terakhir itu adalah saling menghormati dan menghargai. Bisa? Satu siswa? Ada yang gitu. Nomor 1 beriman dan bertakwa pada beriman dan bertakwa. Nomor 1 beriman dan bertakwa. Dan bertakwa. Nomor 2 menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Nomor 2, nomor 3 bertanggung jawab. Nomor 4 disiplin. Nomor 4 disiplin. Nomor 5 menghargai, saling menghormati dan menghargai. Disiplin. Nomor 5 saling menghormati dan menghargai. Dah, terima kasih ya. Baik anak-anak semua, keyakinan kelas kita sudah terbentuk. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa. Yang kedua itu adalah menjaga kebersihan. Yang nomor 3 itu adalah bertanggung jawab. Yang nomor 4 itu adalah disiplin. Yang nomor 5 itu adalah saling menghargai dan menghormati. Itu adalah kedisiplinan, keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dengan keberadaan keyakinan kelas ini, karena yang menciptakan keyakinan kelas adalah kalian, berarti kalian harus bertanggung jawab untuk mentaati semua keyakinan kelas yang sudah disepakati. Untuk memvalidasi lagi keyakinan kelas ini agar benar-benar kalian taati, sekarang saya persilahkan kalian untuk menandatangani keyakinan kelas kita. Saya panggil dari Pan ya. Dah. Yuk lanjut. Nama tanda tangan. Di sini. Ya, dah. Yuk lanjut. Nomor 3. Lanjut. Nomor 4. Ya, apa-apa. Sudah, anak-anak semua, keyakinan kelas kita sudah terbentuk dan kalian yang sudah membuat keyakinan kelas, karena kesepakatan kita bersama, mulai dari sekarang bukan lagi peraturan yang ditaati, tapi keyakinan kelas lah yang ditamakan. Karena kalian sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah disampaikan, mulai hari ini dan seterusnya, kalian dalam proses pembelajaran menggunakan keyakinan kelas ini agar proses pembelajaran kalian itu berlangsung aman, nyaman, gembira, menyenangkan, dan tentunya semua yang mengikuti proses pembelajaran bisa dengan mudah dan gampang dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang keyakinan kelas. Kita sepakati, kita laksanakan bersama.
Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan Paramo Santi dan doa. Silakan. Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikitutia Novita. Saya berasal dari kelas 2, asal sekolah saya yaitu dari SMA Negeri 1 Tampak Siring. Jadi perasaan saya sangat senang dan sangat antusias untuk mengikuti kegiatan keyakinan kelas ini. Jadi mengapa keyakinan kelas itu penting? Karena dapat meningkatkan kedisiplinan di kelas dan juga dapat meningkatkan keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandeka Dayadana, kelas 2, asal sekolah SMA Negeri 1 Tampak Siring. Saya sangat senang mengikuti pembelajaran keyakinan kelas oleh Pak Mangarta. Dari keyakinan kelas yang telah disepakati, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas ini, saya merasa sangat senang. Dan dari pembuatan keyakinan kelas ini sangat penting. Karena dari pembuatan keyakinan kelas ini bisa membuat siswa menjadi lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. Sekian dari saya, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi menjelang siang semuanya. Hari ini acara pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah oleh rekan kita Pak Inyoman Harta Budiana, Eskom. Beliau adalah CGPR Kelas 10 Kabupaten Gianyar dari SMA kita pada tahun 2024. Nah, salah satu kegiatannya adalah pengibasan terkait modul budaya positif. Apapun nanti ini akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama berdoa semoga apa yang kita lakukan mendapatkan hal-hal yang baik dari segala guru dengan diawali ramadan iman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, Bapak Ibu yang langsung saja kepada Pak Nyoman memaparkan materinya terkait budaya positif. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak yang bersantap. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya dalam pembahasan yang akan yang lakukan tentang modul 1.4 budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak khususnya angkatan 10 Kabupaten Gianyar yang sedang diikuti. Sebelumnya mari kita awali pertemuan ini, acara ini agar apa yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan hari ini bisa berjalan baik, bisa berjalan lancar, melaharapan antum ngaturan pangestu panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang hormati, sebelumnya tidak lupa juga saya sebagai calon guru penggerak sekarang sedang mengikuti program guru penggerak di angkatan 10. Tidak surut-surut meminta bantuan dukungan dari rekan-rekan yang ada khususnya di SMA Negeri 1 Tampak Siring agar
pendidikan atau kegiatan pendidikan guru penggerak ini bisa dia lalui dengan baik. Dan tentunya pada hari ini pengibasan juga adalah turunan dari hal tersebut. Nah Bapak Ibu, seperti yang ada di slide di depan, jika ada gaya yang mungkin agak strono gayanya nih, dan yang perkenalkan, nama saya itu Inyoman Anta Budiana, yang guru informatika di SMA Negeri 1 Tampak Siring. Mungkin bagi Pak Leo dan Pak Hendra yang baru di Chandra ya, Pak Chandra yang baru di sini, bisa kita saling berkenalan dan kedepannya bisa bekerja sama. Nah, apa yang akan dia sampaikan hari ini? Adapun tujuan acaranya tadi pembukaan dari Pak Wali Wisata, terus ada tujuan pengibasan sama materinya, terus pemahaman inti dan refleksi. Ini yang akan disampaikan untuk kegiatan pengibasan. Topiknya yang akan dibahas itu ada 6 topik dalam pengibasan. Itu yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang akan dibahas. Di poin 2 itu teori tentang motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi. Yang nomor 3 itu adalah tentang keyakinan kelas. Mungkin ini akan dibahas nanti bagaimana sih membuat keyakinan kelas. Terus ada yang nomor 4 adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang nomor 5 itu adalah restitusi. Ada 5 posisi kontrol misalnya yang tadi disampaikan. Yang nomor 6 itu restitusi juga, ada segitiga restitusi. Bagaimana bentuknya segitiga restitusi, terus apa-apa saja bagian itu nanti akan dijelaskan. Berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan pemantik setuju tidak setuju. Kalau dari zaman ke zaman tentu berubah, cara kita memperlakukan siswa juga pasti berubah, tapi tentunya ada hal-hal yang harus ditekankan ketika ada kurikulum baru dengan adanya siswa. Nah, dari pertanyaan pemantik ini, apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju ya? Jawabannya setuju ya. Terus pertanyaan pemantik kedua, nanti kita tahu dulu jawaban Bapak Ibu setelah kita belajar atau proses pembahasan, mungkin pemikiran Bapak Ibu tentang hukuman itu seperti apa. Nah terus berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Kita tahu juga jawaban Bapak Ibu. Terus berikutnya pertanyaan pemantik ketiga, yaitu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ini juga kita tahu. Ketika kita proses pengibasan ini, mungkin kedepannya Bapak Ibu akan menemukan hal-hal yang baru dan akan bisa mengubah apa sih jawaban Bapak Ibu termasuk hal yang benar dengan setuju tersebut atau tidak, nanti kita sampaikan. Lanjut sekarang kita karena mau nonton, makanya dia bangun dari belajar dari tempat duduknya. Sekarang yang ingin Bapak Ibu menyaksikan video tentang murid SMP di Direktorat SMP sebenarnya yang dapat tentang disiplin positif. Mohon disimak dan nanti mohon tanggapannya seperti itu. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, pernah mengalami kesalahan, tidak mengerjakan PR, berkelahi, dan
buruk lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas sedang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya. Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif di antaranya makna dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat
mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Baik Bapak Ibu, itu video tentang disiplin positif yang sudah Bapak Ibu saksikan, di mana dalam video tersebut bagaimana seorang guru memperlakukan siswanya agar kedepannya tentunya dalam proses belajar, proses mengajar di sekolah ini anak-anak itu mendapatkan keuntungan, mendapatkan hal-hal yang mungkin kedepannya bisa memotivasi diri anak itu akan menjadi lebih baik lagi. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin berpendapat setelah mendengarkan video yang sudah disaksikan tadi? Ada yang bisa berpendapat Bapak Ibu tentang video yang sudah disaksikan tadi? Siapa? Pak Uyi? Tahu Pak Uyi? Video yang sudah disampaikan tadi itu siapa? Apa saja yang ada dalam makna video yang sudah disampaikan? Bu Melani? Siapa mau berpendapat? Pak Man. Baik, terima kasih Bu materi. Tadi video yang dimunculkan itu sangat memotivasi sekali. Banyak hal-hal yang bisa kita saksikan dan kita maknai. Mungkin dari saya melihat dari sudut pandang guru, dari video itu kita harus sebelumnya mampu mengetahui tahapan daripada proses belajar. Pertama, pada sensorimotor, operasional kognitif atau operasional formal. Berarti di studi kita ini SMA pasti pada tahap operasional formal. Artinya kita harus tahu apa sebenarnya keinginan dari peserta didik kita, sehingga kita tidak menjadi pusat daripada siswa itu sendiri, tapi kita bisa menjadikan siswa itu sebagai fokus kita, atau dalam hal ini menjadi keberpihakan kita pada anak atau ya kita bisa mungkin membuat kesepakatan atau budaya positif di kelas kita. Baik, terima kasih Pak Man, sangat jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Man tadi, di mana kita sebagai guru itu harus bisa memposisikan diri, di mana siswa itu perbedaan yang terjadi. Ada siswa tentu ada yang disebut dengan kodrat alam, ada disebut dengan kodrat zamannya. Kita harus bisa menyesuaikan itu ketika kita mengajar di kelas. Dan dari video yang disajikan tadi, tentunya dalam disiplin positif itu kita sebagai seorang guru harus mampu memberikan pendidikan karakter yang baik kepada peserta didik. Mungkin itu dari video yang sudah disampaikan. Terus saya lanjutkan sekarang ke ice breaking bawah. Nah, ice breaking sekarang yang coba sampaikan ice breaking. Kenapa ice breaking ini ditekankan sekali ketika proses pembelajaran Bapak Ibu? Dan sekarang juga yang ingin mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking dulu agar suasananya menjadi lebih senang, gembira, tentunya tidak beku dalam proses pembelajaran ini. Ice breaking itu apa? Ice breaking itu sebenarnya adalah suatu metode memecah kebekuan di suasana pembelajaran. Intinya kalau ice breaking, mungkin Bu Alma tahu arti ice breaking juga, nanti Bu Alma. Selaku guru bahasa Inggris, siapa tahu? Ice itu? Ice itu Breaking? breaking itu apa namanya? Memecah. Iya, istirahat dalam breaking.
Nah, Niko, Bapak Ibu, arti dari ice breaking itu adalah memecah es atau memecah kebekuan. Memecah kebekuan. Dan ketika suasana pembelajaran yang Bapak Ibu sudah lakukan dan merasa Bapak Ibu itu terasa di kelas itu sudah membosankan, siswanya sudah lain-lain dan siswanya sudah mulai mengerjakan yang lain selain materi yang kita sampaikan, kita lakukan yang disebut dengan ice breaking. Nah, ice breaking itu boleh Bapak Ibu lakukan dengan beberapa cara. Pertama itu boleh dengan games, boleh dengan menonton video, boleh juga dengan tepuk tangan, boleh dengan berikut dan banyak lagi ice breaking. Nah, ice breaking ini ditekankan sekali agar di dalam suasana pembelajaran Bapak Ibu itu bisa kembali seperti di awal pertemuan dan siswanya kembali fit begitu. Nah, untuk ice breaking kali ini yang coba dari berhitung yang coba contohkan satu. Kalau saya sebutkan angka 3 dan kelipatan 3, itu Bapak Ibu bilang yes, bilang oke, atau bilang sempurna boleh. Ketika saya sebutkan angka 3 dan kelipatan 3, itu Bapak Ibu membilang kata oke atau yes boleh. Kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Ketika saya sebutkan atau bilang angka kelipatan angka 3, Bapak Ibu menyebutkan kata yes atau oke. Mulai dari sini. 1, 2, yes, benar sekali. 4, 5, dan yes. Tapi mohon diingat Bapak Ibu, yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu menyebutkan kata yes ketika angka 3 dan kelipatan 3. Berarti angka berapa saja Bapak Ibu? Angka 3, angka 6, angka 9 dan seterusnya. Diulang. 1, 2, yes, 4, 5, oke, 7, 8, yes, benar sekali. Oke, salah. Berarti ulang dari ini yes, berarti bahan 10. Lanjutkan. Karena 9 itu adalah oke. 10, 11, oke. 13, oke. 16, oke, nomor 1, oke. Berarti itu harus speaking Bapak Ibu dengan cara menghitung Bapak Ibu. Berarti dari media sosial juga hal yang berkaitan dengan ice karena itu sudah sangat sering dilakukan. Terus berikutnya yang nomor 2, speaking nomor 2, biar ada 2 saja. Kalau saya bilang hey, Bapak Ibu bilang hello. Kalau saya bilang hai, berarti Bapak Ibu bilang hello. Kalau saya bilang hello, Bapak Ibu hai. Gitu ya. Kita mulai Bapak Ibu. Hai. Hai, gitu ya sebenarnya. Nah, juga Bapak Ibu, untuk ice breaking kita. Sekarang kita lanjut ke materi. Apakah masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat, walaupun nanti materinya sama ya dengan Pak Wayan Marisanta. Nah, udah samping. Bapak Ibu, untuk topik pengimbasan yang pertama itu yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol maksudnya. Ilusi kontrol, guru mengontrol siswa, di mana kita sebagai guru yang akan mengontrol siswa.
Itu ilusinya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Di sini kita memposisikan diri sebagai seorang guru. Ketika paradigma perubahan belum terjadi, kita sebagai seorang guru seolah-olah menjadi orang yang bisa mengendalikan murid kita. Murid kita disuruh ke kiri, dia harus ke kiri. Murid kita ke kanan, dia harus ke kanan. Itu opini itu harus perubahan paradigma. Nah, setelah memperlakukan siswa seperti itu, ada paradigma yang seharusnya benar dilakukan. Nanti disampaikan di slide berikutnya. Nah, ini perubahan paradigma stimulus atau respon teori kontrol, teori pilihan. Sesungguhnya yang memiliki kontrol itu siapa? Sesungguhnya yang memiliki kontrol itu siapa? Di sini ada stimulus respon. Stimulusnya seperti apa? Responnya seperti apa? Terus ada teori kontrol atau pilihannya. Pertama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulusnya. Ketika kita memiliki suatu keinginan, kita menganggap orang lain itu juga mempunyai keinginan yang sama. Itu. Terus teori kontrolnya seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan atau dunia tentang dunia. Itu berarti kita yang berusaha untuk memahami pandangan terhadap dunia. Terus berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus dan respon. Dan semua perilaku memiliki tujuan. Ini teori kontrolnya atau pilihannya, Bapak Ibu. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Terus dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu yang dijelaskan dari perubahan paradigma stimulus. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika Bapak Ibu membujuk seseorang, terus Bapak Ibu merasa hasil bujukan Bapak Ibu gagal, terus video kontrolnya kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang berikutnya, model pemikiran menang dan kalah itu ada di stimulus respon. Setelah itu, kalau di dalam teori kontrol itu muncul pemikiran bahwa kita itu menang-menang. Berarti ada win-win solution di sana. Jika buku dari perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Saya lanjut, apakah makna disiplin? Nah, di sini dalam bahasa Latinnya itu disebut dengan disiplina. Disiplina yang artinya belajar. Ternyata kata disiplin itu berarti belajar sekolahnya di awalnya, Bapak Ibu. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam bahasa kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kemakmuran. Di budaya kita, kata disiplin itu sudah mulai berubah, di mana kata disiplin itu menuntut orang untuk patuh dengan apa yang sudah ditetapkan atau diatur. Nah, terus kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berarti ketika kita mendengar kata disiplin, di sana pasti ada perasaan ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu yang terjadi dari perubahan budaya makna kata disiplin yang terjadi di sosial kita. Nah, disiplin positif di sini seperti yang dijelaskan dalam video tadi, beberapa disiplin yang bertujuan untuk menentukan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan agama maupun dukungan, tanpa ketidaknyamanan sehingga muncul nilai-nilai kebajikan pada diri anak.
Nah, di sini disiplin positif itu sangat diharapkan terjadi tanpa ada timbal baliknya tanpa ada sesuatu yang menguntungkan kepada siswa, agar siswa itulah yang berpikir dan menerapkan disiplin positif itu dengan kesadarannya sendiri. Dan setelah bapak siswa itu menjalankan apa yang dia lakukan terhadap terbaik, kebajikan itu akan muncul dari dalam dirinya tanpa ada suruhan, tanpa ada sokongan agar mereka untuk melakukan itu. Itu disiplin positif yang dilakukan oleh Bapak. Terus berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya kalau nilai-nilai kebajikan universal itu tertuang semua di dalam model pelajaran Pancasila. Di sana disebutkan tentang 6 dimensi. 6 dimensi tersebut yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sebenarnya kalau dari 6 ini yang nomor 1 sebenarnya sudah masuk semua. Kalau kita sudah beriman, bertakwa, tentunya kita akan menaati aturan dari Tuhan dan menjauhi larangan yang diberikan oleh Tuhan. Itu kalau sebenarnya kita dibuat satu saja sebenarnya sudah semua menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan yang muncul dalam program belajar tersebut. Ada yang disebut dengan mandiri. Mandiri juga ada di dalam program belajar Pancasila, Bapak Ibu. Terus bertaraf kritis, ada berpendidikan global, ada bergotong royong, dan ada kreatif. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang ada yang sifatnya universal. Yang lanjutkan. Nah, ini untuk disiplin positif. Disiplin positif itu dibagi menjadi ada 4 di sini, Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Ini sebenarnya dari kontrol dari William Glasser, Pak Ibu ya. Terus yang ketiga itu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya ada kebutuhan. Kita berbeda-beda, berusaha memahami pandangan orang lain dalam dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini kalau dijabarkan ke bawah, ini akan muncul makna disiplin itu apa, teori motivasi, terus ada nilai-nilai kebajikan universal, ada posisi kontrol, ada segitiga retribusi, dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Setelah di teori motivasi itu ada apa saja? Yang pertama itu untuk menghindari dukungan motivasi. Motivasinya dari eksternal. Terus ada yang disebut dengan untuk mendapatkan hadiah, itu juga eksternal dari luar motivasinya. Terus yang nomor 3 untuk menghargai diri sendiri. Itu dari teori motivasi. Ini yang dicari, bukan yang mendapatkan hukuman, bukan yang mendapatkan imbalan, tapi untuk menghargai diri sendiri. Nah, kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang bersama yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini kan nanti yang berusaha menyampaikan kepada. Terus 5 fungsi kontrol itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, itu 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu bisa memahami posisi kontrol menghukum itu seperti apa, posisi kontrol pembuat rasa bersalah itu seperti apa, terus sebagai teman, pemantau, dan manajer juga seperti apa. Nah, di bawahnya dari model berpikir ada kolaborasi itu ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi inilah dipelajari untuk di masa yang sekarang, Bapak Ibu. Mulai ketika Bapak Ibu menemukan sebuah permasalahan di sekolah, tentunya Bapak Ibu harus berpikir yang namanya segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan itu.
Pertama, dalam segitiga restitusi itu ada Bapak Ibu menstabilkan identitas, di mana kita itu mulai menstabilkan identitas siswa. Kenapa siswa itu melakukan kesalahan? Apakah tindakan itu sesuai dengan keyakinan di bawahnya? Ada memvalidasi kebutuhan, terus ada menanyakan keyakinan. Setelah itu semua dilakukan, baru Bapak Ibu mendapatkan hasil yang saat ini menjadi acuan guru-guru dalam penerapan disiplin di sekolah. Nah, dari semua yang sudah disampaikan tadi, kebutuhan dasar manusia adalah hal yang perlu Bapak Ibu paham dan perlu Bapak Ibu renungkan. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga dalam penyelesaian masalah perlu adanya berkaitan antara kebutuhan dasar manusia dan tindakan-tindakan yang siswa lakukan. Nah, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebebasan yang kedua, yaitu teori motivasi, hubungan penghargaan dan restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Semua masih connect ya. Semua masih connect. Kita masuk ke pembahasan nomor 2, yaitu pembahasan tentang teori, hukum dan penghargaan. Di sini teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasinya itu dua dari eksternal. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kalau Bapak Ibu memberikan siswa itu hukuman, itu masuk di motivasi eksternal. Ketika siswa melakukan kesalahan, Bapak Ibu menghukum itu berada di luar dari apa yang dia sedang berbuat salah. Misalnya siswa berbuat salah mencoret tembok, tapi Bapak Ibu menyuruh siswa itu untuk lari mengelilingi sekolah, itu adalah jenis hukuman. Terus ada motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga eksternal sifatnya Bapak Ibu. Berarti memberikan imbalan, berarti siswa itu mengharapkan imbalan baru bisa melakukan disiplin. Itu ya. Terus berikutnya ada motivasi internal, tujuannya disiplin sendiri, di mana untuk menghargai diri, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Berarti siswa itu diajak berpikir. Siswa itu kalau melakukan hal positif, dia akan menjadi apa? Dia akan membayangkan hal-hal baik yang akan muncul untuk dilaksanakan. Sehingga motivasi internal dari dalam diri itu sangat penting disampaikan, sangat penting untuk dilakukan. Jika Bapak Ibu teori motivasi perilaku manusia. Berikutnya hukuman dihukum oleh penghargaan, dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan berupa dampak dari pemberian penghargaan. Di sini penghargaan itu akan menurunkan kualitas, di mana ketika kita diberikan sebuah penghargaan, dibilang penghargaan itu menurunkan kualitas. Terus penghargaan memastikan kreativitas. Nomor 3 itu adalah penghargaan mengurangi motivasi implisit. Penghargaan itu sangat sebenarnya hal yang harus dihindari. Tapi kalau berupa apa namanya Pak yang kalau setelah penghargaan apresiasi, kalau apresiasi itu berbeda. Nah itu baru. Berikutnya ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa sebenarnya bedanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Di zaman sekarang restitusi itu yang seharusnya menjadi dasar untuk melakukan penyelesaian sebuah permasalahan. Nah, kita berbicara di hukuman
hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau forensik sesuatu harus terjadi. Terus di restitusi itu merupakan pilihan. Terus yang di bawah, hukuman tidak nyaman untuk murid atau murid dalam jangka waktu yang panjang. Ketika Bapak Ibu menghukum siswa, itu akan merasa, murid itu akan merasa tidak nyaman dalam jangka yang sangat panjang. Kalau Bapak Ibu memberikan konsekuensi, dia juga tidak nyaman, tetapi untuk jangka waktu yang lebih pendek. Terus ada restitusi, yaitu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Nah, itu Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berikutnya di bawah, murid akan merasa tersakiti jika Bapak Ibu memberikan hukuman. Di bawahnya lagi, perilaku pasif agresif meningkat. Ketika Bapak Ibu memberikan hukuman, kadang-kadang murid itu akan semakin melonjak dia. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak merasa takut. Kalau muridnya seperti sekarang diberi hukuman, kadang-kadang muridnya itu merasa semakin arogan kalau diberikan hukuman, semakin melonjak siswa kalau sekarang diberi hukuman, semakin ingin menantang dengan aturan-aturan yang tertentu. Berikutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, berarti ketika Bapak Ibu memberikan hukuman atau ada sebuah peraturan, maka kamu harus itu yang mungkin akan menjadi hal yang negatif di siswa. Terus murid akan membenci peraturan. Kalau kita yang membuat peraturan, murid kalau diberi hukuman, dia akan sangat membenci peraturan yang sudah ada. Konsekuensinya di sini murid dibuat nyaman. Sebenarnya murid dibuat nyaman karena kalau ketika sudah diberikan konsekuensi, itu murid itu akan merasa nyaman karena dianggap permasalahannya itu sudah selesai. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Setelah jangka waktu misalnya berminggu, satu minggu, dia akan kembali lagi melakukan. Tidak mulai dari diri, tidak di dirinya bertanam kata disiplin. Terus membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Terus pertanyaannya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Dia akan menanyakan peraturannya itu apa, terus apakah dia bisa atau mampu untuk melaksanakan. Murid menghormati peraturan. Murid akan menghormati peraturan ketika konstitusi ini dijalankan. Terus kalau di restitusi, ini yang diharapkan Bapak Ibu. Pertama itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Berarti karena dia dari dalam dirinya berinisiatif untuk melakukan sebuah disiplin positif yang waktu panjang itu akan diingat oleh siswa. Terus korban mendapatkan ganti. Berikutnya murid atau anak mendapatkan penguatan masalah perpecahan. Terus murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu banyak. Terus pertanyaannya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Terus murid atau anak memahami diri dan mengolah walaupun di sini kalau hukuman itu dibilang posisi yang negatif. Walaupun negatif. Terus di konsekuensi itu dibilang dia sifatnya netral, berarti berada di tengah-tengah. Berikutnya ada restitusi. Ini adalah yang untuk disiplin positifnya. Kalau hukuman itu negatif sifatnya, kalau konsekuensi itu netral sifatnya, kalau restitusi itu positif. Nah, terus perbedaan hukuman dan konsekuensi apa? Ini seperti yang tadi saya jelaskan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dan konsekuensi sesuatu memang harus terjadi. Terus membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Kalau di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka yang pendek. Terus anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan.
Terus paksaan, ada di sini stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik itu dikonsekuensi. Terus di bawahnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Berarti di sini anak berusaha belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Berarti kalau kita memberikan hukuman, nanti kedepannya anak akan berusaha untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Sedangkan kalau diberikan konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Terus yang berikutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Terus kalau dikonsekuensi, karena tidak dibuat tidak nyaman, ya sehingga untuk sementara. Ini kalau perbedaan antara mana konsekuensi. Jadi hukuman berarti suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma atau hukum. Terus bersifat satu arah, berarti hukuman itu bersifatnya satu arah. Ketika peraturan itu dibuat, Bapak Ibu, berarti yang membuat itu satu yang menjalankan dalam kita itu dibuat satu arah. Sering muncul karena kemarahan atau ketakutan berfungsi pembalasan. Ketika Bapak Ibu memberikan hukuman, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pembalasan dari yang menjadi korban. Biasanya seperti itu. Terus konsekuensi hasil atau akibat dari suatu tindakan atau perbuatan keputusan yang bersifat positif maupun negatif. Terus bersifat alami artinya timbul secara langsung sebagai akibat tindakan yang dilakukan. Terus ada konsekuensi biasanya menyambung dengan apa yang dilakukan oleh siswa. Misalnya seperti tadi ada penjelasan tentang siswa menyoret tembok. Kalau siswanya itu menyoret tembok, siswanya disuruh membersihkan itu konsekuensi. Tapi kalau siswanya menyoret tembok, tapi siswanya disuruh lari mengelilingi sekolah, itu adalah hukuman. Berbeda tidak nyambung dia antara apa yang dilakukan dengan tindakan penyelesaian masalah yang diberikan. Ini coba. Nah, perbedaan hukum dan konsekuensi ini tadi. Kalau menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam hukum kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukum atau konsekuensi? Hukuman ya. Terus berikutnya lari mengelilingi lapangan terkait 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan dasi ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Terus berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu saat dari sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran SMK. Itu konsekuensi. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Hukuman yang pertama, hukuman, konsekuensi, hukuman dan nah, ini saya lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita masuk apa itu restitusi. Setelah Bapak Ibu memahami hukuman dan konsekuensi, sekarang kita masuk ke restitusi. Ini yang diharapkan terjadi pada diri kita, seorang guru, seorang yang ada dalam pemberitahuan di dunia pendidikan. Restitusi ini penting dilakukan ketika Bapak Ibu melakukan penyelesaian sebuah permasalahan. Pertama itu adalah tentang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya yang lebih kuat lagi. Berarti ketika restitusi disampaikan, diharapkan
siswa itu bisa kembali pada komunitasnya tanpa ada perasaan-perasaan yang mengganjal di hatinya, tapi dia kembali dengan lebih kuat lagi. Berikutnya, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan mereka ingin membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini maksudnya proses kolaborasi berarti kita sebagai seorang guru harus bisa saling berkolaborasi dengan siswa, mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang didapatkan oleh siswa tersebut. Terus di bawahnya, belajar dari kesalahan. Berarti dari kesalahan tersebutlah siswa harus belajar dan bisa mencari solusi dengan cara berkolaborasi. Betul. Oke. Itu restitusi. Ciri-cirinya ada 9 di sini. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menurut melihat dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang pada tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ini 9 restitusi ciri-ciri. Saya tanya bisa berdebat sedikit Bapak Ibu. Hai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Topik pengingatkan yang nomor 3 ada keyakinan kelas. Kami dari program guru penggerak kemarin sudah sempat membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, dan ini adalah hasil berbagi peradaban kita. Keyakinan kelas itu sangat penting untuk dibuat, mulai dari mungkin tahun ajaran baru ini berarti Bapak Ibu lakukan, karena keyakinan kelas itu memang dia seperti peraturan, tapi peraturannya itu dibuat sesuai dengan kesepakatan, bukan peraturan yang Bapak Ibu buat siswa yang harus menang, bukan itu. Mengapa dia disebut dengan keyakinan kelas? Karena sesuatu hal yang diyakini itu akan jauh lebih efektif dilaksanakan ketika peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang lain. Kadang-kadang dalam keyakinan kelas itu siswa mengekspresikan dirinya, dia itu ingin menjadi seperti apa, dia itu akan melakukan apa, suasana seperti apa yang mereka senangi ketika proses belajar mengajar. Itulah yang dituangkan dalam keyakinan kelas yang dibuat. Terus mengapa kita peraturan saja, mengapa di sini? Jadi fungsinya itu mengapa kita memiliki peraturan tentang helm. Ini contoh untuk mengendarai. Terus mengapa kita memiliki peraturan PKM waktu pandemi menggunakan masker, cuci tangan, dan terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan ini? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, ini bergerak seorang menemukan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Saya lanjut, peraturan dan keyakinan. Lalu peraturan biasanya dibuat oleh satu pihak dan sifatnya salah, dilakukan karena motivasi ekstrinsi, berarti dari motivasi dari luar yang menyebabkan adanya sebuah peraturan. Terus keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan yang bersifat universal. Jadi kesepakatan di antara semua siswa yang diikuti dalam proses kegiatan pelajaran. Itu yang akan membuat sebuah keyakinan kelas. Terus keyakinan memiliki peran yang lebih kuat dalam motivasi perilaku positif karena didasarkan pada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sangat banyak di dalamnya, Bapak Ibu. Misalnya beriman bertakwa, terus disiplin, ada saling menghormati. Itu boleh Bapak Ibu sampaikan ketika membuat sebuah keyakinan kelas. Terus prinsip-prinsip yang memandu atau memotivasi tindakan kita secara implisit. Berarti ada prinsip, ada motivasi yang muncul dari dalam diri. Nah, ini untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus ada kata-kata yang sifatnya positif, Bapak Ibu. Tidak boleh ada kata tidak boleh, ada kata dilarang, itu tidak boleh dalam sebuah keyakinan kelas. Kalau menurut Bapak Ibu,
Dilarang membuang sampah sembarangan itu keyakinan kelas atau tidak? Bukan. Terus dilarang tidur di kelas? Bukan. Dilarang datang terlambat? Terus keyakinan kelasnya apa? Kalau misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, keyakinan kelasnya apa? Kata-kata positifnya? Menjaga kebersihan kelas. Terus dilarang ribut di kelas. Keyakinan kelasnya apa? Menjaga ketertiban. Boleh. Terus dilarang datang terlambat. Disiplin waktu. Boleh. Terus dilarang menggunakan narkoba. Jaga kesehatan. Ada yang tidak terlambat mengumpulkan tugas. Disiplin. Terus jangan mencoret meja dan tembok kelas. Menjaga kebersihan. Berikutnya dilarang membuli. Apa? Saling menghargai. Sebenarnya itu sifatnya sudah di keyakinan kelas. Nah ini untuk jawabannya. Membuang sampah pada tempatnya. Jaga ketertiban kelas. Hadir tepat waktu. Rajin sekolah. Lalu, nah ini nanti diubah lagi menjadi sifat-sifat kebajikan, nilai-nilai kebajikan di dalam nilai kebajikan itulah yang disepakati menjadi nilai atau keyakinan kelas. Jadi kan dari kata negatif menjadi diubah menjadi kata positif, nanti munculnya adalah nilai kebajikan. Nah di sini dari keyakinan kelas nilai kebajikannya apa? Kelihatan di sini Bapak, membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan dicoba nanti jawabannya siapa. Terus jagalah ketertiban kelas. So, nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikan itu ada banyak, ada tanggung jawab, ada disiplin dan seterusnya. Disiplin. Terus hadir tepat waktu. Disiplin. Terus rajin sekolah. Disiplin juga, selalu menjaga kesehatan. Nilai kebajikannya kesehatan. Misalnya, kumpulkan tugas tepat waktu. Tanggung jawab, menjaga fasilitas kelas dengan baik. Disiplin, hidup rukun dengan teman. Menghargai ini jawabannya seperti ini. Nilai-nilai kebajikan yang muncul adalah ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuang sampah pada tempatnya berarti ada nilai tanggung jawab dan kesehatan. Itu nilai kebajikan. Nilai kebajikan sebenarnya ada banyak. Terus berikutnya jaga ketertiban kelas. Berarti saling menghormati, saling menghargai. Itu adalah nilai kebajikan. Terus berikutnya ada hadir tepat waktu, ada disiplin, menghormati orang lain dan berkomitmen. Itu boleh Bapak Ibu lakukan. Rajin sekolah, disiplin, komitmen. Terus menjaga kesehatan dan komitmen. Kumpulkan tugas tepat waktu, tanggung jawab dan komitmen. Menjaga fasilitas sekolah itu disiplin dan tanggung jawab. Terus hidup rukun itu saling menghargai. Nah, kata-kata nilai kebajikan inilah yang Bapak Ibu pakai untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan. Ya kan Bapak Ibu? Nah, lanjut ke pembahasan nomor 4 yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada kebebasan, terus ada kesenangan dan ada penguasaan. Yang lanjut, kebutuhan bertahan hidup itu berarti kebutuhan yang bersifat fisiologis yang berarti seperti misalkan itu adalah kesehatan, ada rumah, ada makanan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jika baru untuk contohnya tidak disampaikan, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Sini kebutuhan untuk disayangi dan diterima, itu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Tapi Bapak Ibu membutuhkan hubungan sosial untuk menjalankan kehidupan Bapak Ibu yang
lebih baik lagi. Disinilah kebutuhan dasar manusia tentang kasih sayang dan rasa diterima oleh teman, diterima oleh organisasi Bapak Ibu, diterima oleh keluarga, juga itu menjadi kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, berikutnya adalah penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Ketika Bapak Ibu itu mampu misalnya dalam hal apa, pasti Bapak Ibu membutuhkan pengakuan. Nah, sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dengan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Berarti Bapak Ibu itu ingin sekali dianggap berharga bermanfaat. Nah, itu adalah kebutuhan penguasaan namanya Bapak Ibu. Berikutnya ada yang disebut dengan kebebasan, ada kebutuhan akan pilihan. Di sini sama halnya seperti di kelas, siswa juga ingin banyak pilihan ketika proses pembelajaran. Dia bebas memilih. Ada yang senang video, ada yang senang teks, dan lain sebagainya. Itu harus didorong. Kebutuhan inilah yang Bapak Ibu harus bisa fasilitasi nanti di kelas-kelas Bapak Ibu kalau kita bawa kebutuhan dasar ini pada siswa kita yang berada di kelas. Ekonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir itu adalah kesenangan Bapak Ibu. Kesenangan ini tentunya ketika Bapak Ibu sudah seharian bersekolah atau bekerja di SMA, tentunya kebutuhan kesenangan Bapak Ibu juga harus terpenuhi di rumah, entah itu dengan keluarga, syuting, dan misalnya. Ini adalah kebutuhan kesenangan. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia juga Bapak Ibu. Kita mengetahui kebutuhan siswa Bapak Ibu di kelas, dan Bapak Ibu bisa untuk memfasilitasi siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Ini sangat penting untuk disampaikan. Yang lanjut ke topik pengawasan nomor 5, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah pendukung. Terus membuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kalau yang disebut dengan identitas gagal Bapak Ibu, itu adalah Bapak Ibu berperan sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Berarti di sana Bapak Ibu sudah gagal. Kalau Bapak Ibu memberikan hukuman dan membuat diri siswa itu merasa bersalah, itu disebut dengan identitas gagal. Kalau identitas berhasil atau sukses, itu Bapak Ibu bisa memposisikan diri sebagai 5 posisi kontrol, itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Terus yang paling berhasil dan paling sukses, Bapak Ibu bisa memposisikan diri sebagai manajer, sebagai pimpinan, itu yang menjadi identitas sukses. Nah, di sini motivasinya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu menjadi penghukum, guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Itu kata-kata yang menghukum. Terus hasilnya seperti apa? Pertama, itu mau membentak, menyalahkan orang lain. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Berarti dia ingin jauh-jauh dari gurunya. Berarti guru ini dibilang guru yang tidak berkualitas gitu. Terus murid berkata apa? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ketika sedang mendengar kata itu, kamu orang yang sering menghukum, kata-kata murid itu pasti seperti itu. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus dampak pada murid apa? Mengulangi kesalahan. Karena murid kalau sudah diberi hukuman, kadang-kadang murid itu menolak dan ingin kembali lagi melakukan kesalahan. Terus kalau membuat rasa bersalah, guru berbuat apa? Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Terus guru berkata, kamu seharusnya
Harusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitan murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampaknya merasa rendah diri. Terus berikutnya ketika posisi teman, guru berkata membuat alasan-alasan, ayo lakukan demi ibu, masa kamu tidak tahu, ingat tidak ibu pernah membantu. Terus ketergantungan, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Lemah mandiri, tidak untuk teman. Untuk pemantau ini pernah saya lakukan untuk pemantau melihat siswa yang mungkin sudah seperti yang yang paling hilang itu. Sebenarnya sudah bapak ibu sudah melakukan banyak hal. Ada siswa yang paling hilang, perbuatan-perbuatan itu sudah sering dilakukan dan bapak ibu sudah berada dalam pemantau sebenarnya dalam posisi ini. Terus apa peraturannya? Menyesuaikan diri. Ketika sebagai pemantau, bapak ibu pasti mengaitkan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Ketika ibu sudah melanggar peraturan, bapak ibu baru akan menyesuaikan permasalahan. Murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu dari pemantau. Terus dari manajer bapak ibu, ini yang paling berhasil dibilang, yaitu menjadi manajer. Dalam manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika ada sebuah kejadian, ada kesalahan siswa, manajer itu tidak langsung memvonis itu bersalah, B itu benar, tidak. Tapi harus menelusuri dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa siswa melakukan itu? Apa dasarnya? Apa nilai-nilai yang dipercaya? Apa yang ini, terus menguatkan pribadi, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu kalau posisi bapak ibu menjadi seorang manajer. Dan inilah yang sangat diharapkan menjadi seorang manajer. Ini yang sangat diharapkan. Walaupun sebelumnya teman-teman kita ini banyak yang melakukan hukuman, banyak juga melakukan perbuatan. Tapi dari pembelajaran yang sedang dilakukan ketika pembahasan ini kami sampaikan posisi teman, pemantau, manajer ini sangat penting bagi tambuhan. Apalagi yang manajer ini sangat penting. Bertugas, ini pernyataan. Siapa yang mengatakan, nih, saya kecewa sekali dengan kamu membuat orang merasa bersalah. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayo lakukan dari ibu bapak yang teman. Kalau kamu mau mendapatkan sekitar bintang hidup pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Sebenarnya pertanyaannya di depan ini disembunyikan dulu Pak Ibu, tapi kalau dia ambil jalan. Nah, pembahasan ke-6 yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti apa yang sudah disampaikan tadi. Intinya ada seperti ini Bapak Ibu. Di bagian bawah itu yang tindakan Bapak Ibu yang pertama itu menstabilkan identitas, terus ada validasi hubungan, calahan ya, terus berikutnya menanyakan keyakinan. Di sisi sebelah kiri itu kamu tidak punya alasan mengapa melakukan itu. Nah ini segitiga penjelasannya ada di belakang. Jadi menstabilkan identitas, berarti ketika Bapak Ibu menyelesaikan sebuah permasalahan, ada sesuatu yang melakukan kesalahan, pertama Bapak Ibu harus lakukan menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, apa kata-kata guru yang harus ada di sana? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi ketika melakukan kesalahan, bilang ke anak, kesalahan itu
hal-hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata yang Bapak Ibu sampaikan ketika bertemu dengan sebuah permasalahan. Terus berikutnya ada yang disebut dengan validasi tindakan yang salah, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, di sini Bapak Ibu harus menanyakan kepada siswanya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Ini sifat yang terapkan dalam videonya, menanyakan siswa alasannya kenapa siswa itu melakukan sesuatu. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang lebih baik. Ini validasi tindakan yang salah yang dilakukan dari segitiga restitusi. Berikutnya akan menanyakan keyakinan baru. Nah, disinilah pentingnya kenapa keyakinan kelas itu harus sudah disepakati di awal. Berarti dalam proses pembelajaran itu sudah harus disepakati dulu keyakinan kelas yang sudah dipercaya oleh siswa Bapak Ibu. Ketika siswa Bapak Ibu melakukan kesalahan, tentunya Bapak Ibu mempunyai jasa untuk menanyakan keyakinan kelas yang mereka percaya. Nah, keyakinan kelas itu misalnya bertanggung jawab, ada saling menghargai, ada disiplin yang sendiri. Terus anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari usaha dengan orang lain. Terus guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Dasarnya adalah keyakinan kelas yang sudah. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kita tanyakan dulu dari tindakan kesalahan yang dilakukan siswa. Misalnya siswa terlambat, apa sih nilai keyakinan yang dilanggar? Yaitu disiplin. Itu ditanyakan kepada siswa. Ketika itu sudah ditanyakan, baru Bapak Ibu mulai menanyakan siswa apakah hal ini bisa diperbaiki atau tidak. Nah, ini intervensi 30 detiknya. Guru berkata, apa kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Terus apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ketika ada siswa terlambat, kita tanyakan hal seperti ini, tentunya dia akan merasa sangat dewasa. Nah, ini intervensinya walaupun saya tercepat. Jawaban apa? Nah, ini jadi apa jawaban Anda masih sama dengan jawaban tadi di awal tentang yang 3 tadi di awal juga. Masih sama Pak itu? Untuk menghukum itu tidak dilakukan lagi. Terus yang kita lakukan adalah segitiga restitusi. Ini gambarnya. Nah, saya lanjut. Nah, refleksi ini akhir dari cerita penyimpanan di yang diharapkan ada yang bisa membantu untuk merefleksikan apa yang sudah disampaikan dan pemahaman Bapak Ibu setelah penyimpanan ini dilakukan. Beda, teman bersama. Terima kasih atas kesempatannya yang mana jadi ini saya akan memberikan refleksi terkait dengan penjelasan yang sudah diberikan tadi, yaitu tentang paradigma saja yang sudah berubah karena penjelasan yang diberikan. Salah satu yang berkesan lagi adalah ketika seorang guru tersebut menjadi teman itu sudah berhasil, namun akan lebih baik lagi ada pada posisi sebagai manajer, dan itu adalah hal yang benar-benar saya impikan sebagai seorang pendidik dan pengajar, bagaimana menjadi seorang guru yang ketika ada itu muridnya senang, ketika tidak ada dia adalah guru yang dirindukan. Adanya gurunya, adanya menenangkan, ketidakadaannya dirindukan. Di guru yang seperti itu. Terima kasih Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Nyoman, sangat luar biasa sekali isinya. Itu Pak Nyoman ingin menjadi guru yang dirindukan.
keberadaannya itu sangat menyenangkan, terus kalau ketiadaannya itu sangat dirindukan ya. Nah, tadi ada Pak Mamang juga menyebutkan tentang menjadi teman itu sudah pernah dilakukan, dan alangkah baiknya itu juga bisa menjadi tingkatan diri dan bisa menjadi yang di levelnya manajer. Jika perlu. Nah, kita refleksi perasaan apa yang muncul selama mengikuti pengibasan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi disiplin. Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan sedikit refleksinya yang sudah dilakukan? Perasaannya seperti apa yang muncul selama mengikuti pengibasan? Intan? Ya baik, terima kasih. Salah hal yang muncul selama mengikuti pengibasan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan saya setelah mengikuti pengibasan ini, jadi hampir sama dengan teman-teman yang lain, bahwa selama ini cara saya mungkin masih kurang baik dalam merespon bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh para siswa. Mungkin saya setelah adanya pengibasan ini lebih melevel upkan cara saya dalam merespon peserta didik, tidak hanya memberikan hukuman, bisa lebih baik lagi sebagai teman dan juga sebagai manajer, sehingga para siswa bisa lebih baik, dan saya sebagai guru dan sebagai pendidik bisa menjadi teladan yang baik juga bagi para siswa. Baik, terima sekali bersama terima kasih dari memberikan motivasinya, semangatnya di mana dari itu menginginkan menjadi seorang teman, tapi memanfaatkan kembali menjadi manajer. Dan tentunya dengan hal-hal positif yang terjadi itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran baru. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pengibasan kali ini, Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih sekali Bapak Ibu sudah sangat bersemangat dalam pengibasan kali ini. Yang coba cek lagi sekali. Hello. Hai. Baik, terima kasih Bapak Ibu, bisa ada pertanyaannya bosnya. Om Santi Om. Apa kabar Bu Danta? Baik Pak. Bu Danta tahu saya panggil ke sini itu ada apa? Tidak Pak. Begini ya Bu Danta, saya mendengar informasi dari teman guru, dari teman-teman Bu Danta, dan saya juga lihat sendiri Bu Danta di sekolah situ sering terlambat. Untuk hari ini Bu Danta di sekolah hadirnya jam berapa? Jam 8 Pak. Jam 8 pagi baru hadir di sekolah. Bu Danta tahu komitmen sekolah itu tentang kehadiran itu jam berapa? Tahu Pak, jam 7.30 sudah di sekolah. Ya, jam 7.30 itu sudah harus belajar di sekolah, gitu ya. Nah, terus Bu Danta datangnya itu jam 8 pagi. Itu artinya terlambat atau tepat waktu? Terlambat 30 menit Pak. Terlambat 30 menit. Nah, sekali terlambat ya, sesuai komitmen sekolah itu terlambat 30 menit, apalagi Bu Danta terlambat. Nah, terus Bu Danta datang ke sekolah jam 8. Pasti ada alasan kenapa Bu Danta datang terlambat ke sekolah. Karena kemarin saya bergadang Pak sampai tengah malam karena bermain game dan menonton film. Benar. Oh, main game dan menonton film. Itu tidurnya sampai larut malam. Iya. Tidak apa Bu Danta. Bu Danta pasti pernah melakukan kesalahan, dan setiap orang pasti juga pernah melakukan kesalahan. Termasuk saya juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, gitu ya. Nah, sekarang coba Bu Danta ceritakan
Kenapa Bu Danta bisa terlambat datang ke sekolah? Karena kemarin saya begadang Pak sampai tengah malam, dikarenakan saya bermain game dan menonton film. Bermain game dan nonton film ya. Berarti Bu Danta tidurnya kemalaman kemarin ya. Terus Bu Danta masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita sepakati dulu di kelas, yaitu seperti saling menghargai, saling menghormati, terus ada disiplin waktu, disiplin pakaian, masih ingat? Masih Pak. Terus dari kejadian yang sekarang ini Bu Danta sering terlambat, keyakinan kelas yang mana yang Bu Danta langgar? Keyakinan kelas yang dari disiplin waktu Pak. Menurut Bu Danta disiplin waktu itu penting atau tidak? Penting Pak. Penting ya disiplin waktu. Disiplin waktu itu apa sih sebenarnya Bu Danta? Kemampuan untuk mengatur waktu secara efisien. Benar sekali ya, kita mulai dari diri itu harus berusaha mengatur waktu, makanya kita harus disiplin waktu. Bu Danta meyakini tidak kalau disiplin waktu itu penting dan sangat bermanfaat? Penting Pak. Nah, kalau Bu Danta meyakini itu penting, apa yang akan Bu Danta lakukan ketika Bu Danta sering datang terlambat agar tidak terlambat lagi? Tidak lagi begadang dan tidur lebih awal sehingga dapat bangun lebih awal juga. Berarti Bu Danta itu akan melakukan tidak bertidur larut malam lagi. Sekarang Bu Danta sudah mengetahui apa yang akan Bu Danta lakukan, ya. Dan Bu Danta harus memperbaiki kesalahan yang sudah Bu Danta lakukan. Dan saya sangat yakin Bu Danta itu bisa melakukan, dan kedepannya Bu Danta pasti akan menjadi lebih baik lagi. Itu ya Bu Danta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke hari ini Bu Danta. Mudah-mudahan dengan permasalahan kali ini Bu Danta menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Danta sudah hadir di tempat saya, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan hari ini bermanfaat buat Bu Danta. Terima kasih ya Bu Danta. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Budanta, murid kelas 10 dari Sekolah SMA Negeri 1 Tampak Siring. Saya di sini akan menyampaikan refleksi mengenai segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Inyoman Arta Budiana. Murid yang melakukan kesalahan tidak dimarahi, tetapi diberikan bimbingan dan nasihat oleh Bapak Arte sehingga mereka dapat menjadi kepribadian yang lebih baik. Saya di sini tidak merasa terpojokkan dengan bimbingan dari Pak Arte, tetapi merasa nyaman. Saya juga menyadari bahwa kesalahan yang saya lakukan selama ini, yaitu datang terlambat, merupakan hal yang tidak baik. Jadi saya berjanji untuk tidak melanggarnya dan berubah menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Arte. Om Santi.